Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengawas benih tanaman. Oke teman-teman, latihan soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisi-kisi terbaru dari Permen Pan RB, yaitu pengambilan contoh, penyimpanan, dan pengujian benih. Kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Suatu benih contoh yang akan diuji kemurniannya dapat mewakili keseluruhan kelompok benih yang lebih besar jumlahnya. Contoh benih yang diambil dari submit sampel dan akan digunakan sebagai bahan uji benih di laboratorium, termasuk jenis contoh benih titik-titik. A. Contoh primer atau primary sampel. B. Contoh pencampuran atau composite sampel. C. Contoh yang dikirim ke laboratorium. D. Contoh uji atau working sampel. Atau E. Contoh penanaman. Pembahasannya, ada 4 macam contoh benih yang dinyatakan dalam peraturan ISTA, yaitu pertama, contoh primer atau primary sample, yaitu benih yang diambil dalam skala besar atau banyak dari berbagai tempat penyimpanan. Yang kedua, contoh pencampuran atau composite sample adalah semua contoh primer yang dijadikan satu dan dicampur dalam satu tempat, seperti kotak kaleng, kantong plastik, karung, terai, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh yang dikirim ke laboratorium adalah contoh pencampuran yang sudah dimasukkan ke dalam karung hingga jumlah tertentu yang sudah ditentukan lalu siap dikirim ke laboratorium untuk diuji. Yang keempat, contoh uji atau working sample adalah contoh benih yang diambil dari submit sampel dan akan digunakan sebagai bahan uji benih di laboratorium. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Contoh uji atau working sample. Nomor 2. Untuk analisis kemurnian benih, salah satu contoh uji yang dipisahkan adalah benih murni. Yang bukan termasuk benih murni adalah titik-titik. A. Kulit benih. B. Benih masak utuh. C. Benih yang berukuran kecil. D. Benih yang mengkerut dan tidak masak. Atau E. Benih yang telah berkecambah sebelum diuji. Pembahasannya, untuk analisis kemurnian benih, salah satu contoh uji yang dipisahkan adalah benih murni. Benih murni adalah segala macam biji-bijian yang merupakan jenis atau spesies yang sedang diuji. Yang termasuk benih murni diantaranya, pertama, benih masak utuh. Yang kedua, benih yang berukuran kecil. Yang ketiga, benih yang mengkerut dan tidak masak. Yang keempat, benih yang telah berkecambah sebelum diuji. Dan yang kelima, benih yang terserang penyakit dan bentuknya masih bisa dikenali. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kulit benih. Ini yang bukan ya. Nomor 3. Cara pengambilan contoh primer dapat dilakukan dengan tangan atau dengan seed dryer. Apabila dilakukan dengan tangan, maka pengambilan contoh benih dari wadah atau bulk harus dilakukan pada kedalaman titik-titik. A. 20 cm, B. 30 cm, C. 40 cm, D. 50 cm, atau E. 60 cm. Pembahasannya, cara pengambilan contoh primer dapat dilakukan dengan tangan atau dengan seed dryer. Apabila dilakukan dengan tangan, maka pengambilan contoh benih dari wadah atau bulk harus dilakukan pada kedalaman 40 cm. Dalam beberapa hal dan untuk spesies tertentu, terutama yang benihnya sukar dialirkan, cara pengambilan contoh benih dengan tangan lebih memuaskan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 40 cm.
Kita lanjut, nomor 4. Apabila kelompok benih yang disimpan 6-30 wadah, maka titik-titik. A. Paling sedikit dari setiap wadah diambil contohnya sehingga diperoleh 5 contoh primer. B. Dari setiap 3 wadah diambil 1 contoh tetapi tidak boleh kurang dari 5 contoh primer. C. Dari setiap 1 wadah diambil 5 contoh tetapi tidak boleh kurang dari 5 contoh primer. D. Dari setiap 5 wadah diambil 1 contoh tetapi tidak boleh kurang dari 10 contoh primer. Atau E. Dari setiap 5 wadah diambil 3 contoh tetapi tidak boleh kurang dari 10 contoh primer. Pembahasannya, intensitas pengambilan contoh benih yang disimpan dalam wadah. Apabila kelompok benih yang disimpan sampai dengan 5 wadah, paling sedikit dari setiap wadah diambil contohnya sehingga diperoleh 5 contoh primer. Kemudian, apabila kelompok benih yang disimpan 6-30 wadah, dari setiap 3 wadah diambil 1 contoh tetapi tidak boleh kurang dari 5 contoh primer. Lalu, apabila kelompok benih yang disimpan lebih dari 30 wadah, dari setiap 5 wadah diambil 1 contoh, tetapi tidak boleh kurang dari 10 contoh primer. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Dari setiap 3 wadah diambil 1 contoh, tetapi tidak boleh kurang dari 5 contoh primer. Nomor 5. Selama perkembangan, pemasakan, dan pematangan, kadar air benih menurun perlahan hingga akhirnya mengering sampai tidak ada lagi penurunan kelembaban karena titik-titik. A. Mempresentasikan kadar air yang sesungguhnya. B. Laju kemunduran suatu benih berpengaruh terhadap suhu. C. Senyawa lain yang ada pada benih juga ikut menguap. D. Kadar airnya telah mencapai keseimbangan dengan kelembaban nisbi lingkungan sekitarnya. Atau E. Sifat benih selalu berusaha mencapai kondisi yang ekuilibrium dengan keadaan sekitarnya. Pembahasannya, kadar air benih berfungsi untuk menentukan saat panen yang tepat dan saat penyimpanan benih. Selama perkembangan, pemasakan, dan pematangan, kadar air benih menurun perlahan hingga benih yang dipanen akhirnya mengering sampai batas yang tidak ada lagi penurunan kelembaban karena kadar airnya telah mencapai keseimbangan dengan kelembaban nisbi lingkungan sekitarnya. Jadi pemanenan harus dilakukan pada tingkat kadar air tertentu pada masing-masing spesies atau varietas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kadar airnya telah mencapai keseimbangan dengan kelembaban nisbi lingkungan sekitarnya. Nomor 6. Metode pengukuran kadar air yang diterapkan dirancang untuk titik-titik. A. Mengurangi oksidasi. B. Dekomposisi. C. Hilangnya zat yang mudah menguap. D. Pengurangan kelembaban sebanyak mungkin. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, kadar air adalah hilangnya berat ketika benih dikeringkan sesuai dengan teknik atau metode tertentu. Metode pengukuran kadar air yang diterapkan dirancang untuk pertama, dekomposisi, yang kedua, mengurangi oksidasi, yang ketiga, hilangnya zat yang mudah menguap, dan yang keempat, pengurangan kelembaban sebanyak mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Semua pilihan benar. Kita lanjut ke nomor 7. Yang bukan manfaat yang dapat diperoleh dari pengujian benih pada tahap setelah proses pengolahan, sebelum dan selama penyimpanan adalah titik-titik. A. Menentukan nilai atau harga lot benih tersebut. B. Menentukan kerapatan menabur yang cocok. C. Menentukan benih tanaman sudah berkembang atau matang pada saat dikumpulkan. D. Menentukan apakah benih tersebut cocok untuk penyimpanan. Atau E. Menentukan persentase daya berkecambah maksimum lot benih tersebut. Pembahasannya, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengujian benih pada tahap setelah proses pengolahan,
sebelum dan selama penyimpanan, yaitu pertama, menentukan nilai atau harga lot benih tersebut. Yang kedua, menentukan kerapatan menabur yang cocok. Yang ketiga, menentukan apakah benih tersebut cocok untuk penyimpanan. Yang keempat, menentukan persentase daya berkecambah maksimum lot benih tersebut. Yang kelima, menentukan apakah terdapat perubahan kualitas dalam penyimpanan. Yang keenam, menentukan masa dormansi. Dan yang ketujuh, menentukan kesesuaian benih dalam penyebaran, penyimpanan, atau penaburan yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menentukan benih tanaman sudah berkembang atau matang pada saat dikumpulkan. Ini yang bukan ya. Kalau untuk option C ini, itu manfaat sebelum penyimpanan. Nomor 8. Dalam pengujian daya berkecambah, salah satu kriteria untuk kecambah normal adalah kecambah dengan pertumbuhan sempurna yang ditandai dengan titik-titik. A. Daun primer. B. Jumlah kotiledon sesuai. C. Radikula tumbuh ke atas. D. Warna benih agak kecoklatan. Atau E. Plumula tumbuh ke bawah. Pembahasannya, dalam pengujian daya kecambah, kriteria untuk kecambah normal diantaranya adalah pertama, kecambah dengan pertumbuhan sempurna, ditandai dengan akar dan batang yang berkembang biak, daun berkembang biak dan berwarna hijau, jumlah kotiledon sesuai, dan mempunyai tunas pucuk yang sesuai. Yang kedua, kecambah dengan cacat ringan pada akar, kotiledon, hipokotil atau epikotil, koleoptil, dan daun primer. Dan yang ketiga, kecambah dengan infeksi sekunder tetapi bentuknya masih sempurna. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Jumlah kotiledon sesuai. Nomor 9. Dalam metode ini, contoh benih diperiksa langsung dengan atau tanpa alat pembesar seperti mikroskop, sehingga hasilnya tidak memberikan indikasi viabilitas patogen. Pada pengujian kesehatan benih, metode pengamatan tersebut termasuk titik-titik. A. Pengamatan inkubasi pada agar. B. Pengamatan inkubasi pada blotter atau filter. C. Pemeriksaan patogen dengan pelembaban benih. D. Pemeriksaan langsung terhadap benih kering. Atau E. Pemeriksaan suspensi yang berasal dari pencucian benih. Pembahasannya, salah satu pengamatan terhadap contoh kerja pengujian kesehatan benih adalah pengamatan langsung tanpa inkubasi. Pada metode ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu pertama, pemeriksaan suspensi yang berasal dari pencucian benih. Metode ini digunakan untuk memeriksa adanya jamur yang inokulumnya terdapat pada permukaan benih. Yang kedua, pemeriksaan langsung terhadap benih kering. Dalam metode ini, contoh benih diperiksa langsung dengan atau tanpa alat pembesar seperti mikroskop, sehingga hasilnya tidak memberikan indikasi viabilitas patogen. Yang ketiga, pemeriksaan patogen dengan pelembaban benih. Contoh kerja direndam dalam air untuk mempermudah melihat adanya badan buah atau serangga, serta merangsang keluarnya spora. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pemeriksaan langsung terhadap benih kering. Nomor 10, nomor terakhir. Dalam ruangan penyimpanan bersuhu 30 derajat Celcius, benih yang berdaya kecambah tinggi dalam waktu 6 bulan, daya kecambahnya akan titik-titik. A. Turun menjadi 0%, B. Turun menjadi 50%, C. Tetap 93%, D. Naik di atas 84%, atau E. Tetap 100%. Oke teman-teman, seperti biasa, nomor 10 ini kita jadikan PR aja. Tulis jawaban dan pembahasan kalian di kolom komentar, agar sama-sama belajar.
Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video latihan dan pembahasan SKB pengawas benih tanaman pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.